Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi dengan NIM 8595 bidang 108. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Madinah. Saat ini saya semester 6. Di sini saya akan praktek pembelajaran yaitu mata kuliah PKM, peningkatan kemampuan mengajar. Di sini saya akan membawakan materi yaitu bahasa Indonesia. Temanya adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian temanya yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Oke, baik, sebelum mulai pembelajaran pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk ketegasnya, silakan dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, kita berdoa untuk doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Baik, sebelum mulai pelajaran saya akan mengecek dulu nama-nama siapa-siapa yang tidak masuk hari ini. Ini sudah mulai kelas 3. Kelas 3 yang sekarang. Pas dia masih kelas 2. Penyimpangan itu simpan-simpan sampai sebagian tidak semua karena depan masih Dengar namanya pintar. Muhammad Fajri, Adit Pak. Muhammad Radit, Adit Pak. Fadila, Ramadan, Yang disimpan-simpan. Muhammad, Masih banyak yang belum tahu. Reski, Iswan, Dikasih PS. Hamsa, Diajarkan di sekolah. Kenapa Muda, Pak? Siti Raisa, Dunia, Adit Pak. Kedar, Adit Pak. Ngasina, Sejarah, Iya, Nah. dari dua orang yang tidak masuk. Oke. Oke, baik. Kita masuk di materi, yaitu pengertian makhluk hidup adalah segala sesuatu yang memiliki ciri seperti kehidupan, bernapas, bergerak, dan berkembang biak. Makhluk hidup juga membutuhkan makanan, tepat terhadap rangsangan, dan melakukan metabolisme. Makhluk hidup itu memiliki 3. Yang pertama apa? 1, manusia. Kemudian yang kedua hewan. Yang ketiga tumbuhan. Ya, dari ketiga jenis makhluk hidup itu semua memiliki ciri-ciri. Ya, yang pertama itu bernapas. Kemudian yang kedua bertumbuh dan berkembang. Yang ketiga bergerak. Yang keempat membutuhkan makanan. Kemudian kelima sensitif terhadap lingkungan. Yang keenam berkembang biak. Ya, kalau manusia itu memerlukan udara untuk bernapas, memerlukan udara untuk bernapas. Kemudian bertumbuh dan berkembang biak. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari kecil sampai besar. Bergerak, makhluk hidup dapat bergerak baik secara aktif maupun pasif. Kemudian yang keempat membutuhkan makanan. Makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bisa bertahan hidup. Kemudian sensitif terhadap lingkungan.
Makhluk hidup dapat merespon rangsangan dari lingkungan. Yang terakhir, berproduksi. Makhluk hidup dapat berkembang biak dengan cara menghasilkan keturunan. Kalau manusia itu dengan cara melahirkan tumbuhan. Kalau tumbuhan bagaimana? Ada yang tahu? Dari biji. Jangan sampai Ya, karena pindah ya dari bisa satu di sini. melalui biji, bisa juga melalui Karena satu di mana terpaling. batang. Ya, kalau tumbuhan. Yang kita harus itu. Kemudian kalau hewan Jadi berkembang biak dengan cara jadi 14 kurang 7 sama dengan 7. ya, ada yang melahirkan, ada yang bertelur. Ya, tidak apa salah, sebut saya. Kemudian saya kasih contoh satu di sekitar lingkungan sekolah. Ya, nama makhluk hidupnya adalah pohon jambu. Kemudian jenis makhluk hidupnya seperti apa kalau pohon jambu? Jenisnya? Ya, tumbuhan. Kemudian ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya itu pohon jambu. Bukan. Ya, ciri-cirinya itu daunnya warna hijau dan memiliki buah, memiliki batang. Kemudian tempat hidupnya ya tanah atau di sekitar halaman sekolah. Kemudian membutuhkan makanan seperti apa makanannya? Makanannya itu adalah air dengan kuku. Ya. Kemudian keadaannya berbuah apa? Subur atau berbuah banyak ya. Kemudian cara perkembangannya seperti apa? Prosesnya ya, kalau kita mau menghasilkan buah, mulai dari awalnya ya ditanam. Ada pertanyaannya? Tidak ada? Sudah jelas apa yang saya sampaikan? Kemudian satu lagi contoh ya. Kita ambil lagi dari lingkungan sekitar saja ya. Kucing ya. Kucing ya. Kan ada tadi kucing lewat ya. Lihat. Ya, lihat ya. Kemudian nama makhluk hidupnya kucing. Kemudian ciri-ciri jenis makhluk hidupnya apa? Kalau kucing. Ya, kasih keras suaranya, hewan. Ya. Kemudian ciri-cirinya ya, bernafas, memiliki warna rambut coklat atau abu-abu banyak ya. Kemudian tempat hidupnya. Hah? Gimana tempat hidupnya kucing? Tidak ada yang pelihara kucing ya? Ya, di rumah. Kemudian makanannya apa? Siapa yang sering kasih makan kucing? Ya, Radit. Apa makanannya kucing, Radit? Kalau saya itu Ya. kasih makan saya kucing ikan. Ya, apa lagi selain ikan? Masih ada kah? Nasi. Ya. Nasi? Masih ada lagi? Itu saya. Ada lagi yang bisa yang lain? Siapa yang pelihara kucing? Coba angkat tangan. Nih. Tinggal dikasih makan kucingnya di rumah. Ya coba Fajrin sebutkan apa yang mau kasih makan kucingmu di rumah. Ya. Apa? Nasi sama ikan. Tidak mau kasih minum. Tidak ya? Ya. Kemudian
keadaannya seperti apa? Kucingnya di rumah apakah sakit atau sehat? Sehat, sehat ya. Kemudian cara membiakannya kucing ya melahirkan. Jangan diam saja, ini contohnya ambil dari rumahnya kalian. Kucing ya, rata-rata dipelihara kucing. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kasih soal 2 nomor, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan ciri-cirinya ya. Jadi saya tulis ke papan tulis soalnya itu pilihan ganda. Ya silakan bekerja sebentar, ketika selesai dikumpul ya. Ya silakan, saya tulis dulu. Tulis. Di sini kalau Ya, ada 2 nomor ya. Soal yang pertama itu, manakah dari berikut ini yang termasuk makhluk hidup? Kemudian nomor 2, apa yang dimaksud dengan reproduksi? Reproduksi tadi masuk di poin ke-6 tadi ya. Ya, sama dengan 8. Kemudian di sini berapa, Bi? 3 ya. Meskipun angkanya masih 4, tapi sebenarnya 3 dikali 3 kali 1 menjadi 3 dikurang
sudah semua? Sudah? Oke, kita jawab sama-sama ya. Kalau betul, dikasih benar betul ya. Tanda tulis. Yang pertama, soal yang pertama, manakah dari berikut ini yang termasuk makhluk hidup? A. Tidak bias bergerak. B. Tidak bukan makanan. C. Tidak bernafas. Ya, yang benar adalah B. Memerlukan makanan. Kemudian soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan reproduksi? Bagian A, proses bertumbuh. Kemudian B, proses menghasilkan keturunan. C, proses bernafas. Mana yang benar? B. Ya, proses menghasilkan keturunan. Sudah bisa tulis bukunya. Ya, silakan tugasnya dipukul. Ini benar kalau sudah dipukul tugasnya. Silakan jadi bukunya. Jamin. Sudah semua? Ya, silakan dulu kembali ya. Ya, mungkin pembelajaran kita sampai di sini dulu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Dan berdoalah dipimpinannya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi